Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastia Febianti, NPM 19110417. Di sini saya akan menjelaskan tugas pra-UAS saya yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Anggraini Syaputri, SST MM, tentang mata kuliah ekonomi makro. Nah, di dalam tugas tersebut ada 5 pertanyaan dan akan saya jawab dan akan saya jelaskan. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jawabannya, karena semakin tinggi tingkat bunga, makin rendah keinginan masyarakat memegang uang kas untuk tujuan spekulatif. Alasannya ada 2. Yang pertama, apabila tingkat bunga naik, berarti ongkos memegang uang kas semakin besar atau tinggi. Orang lebih baik memegang obligasi. Keinginan masyarakat terhadap uang akan semakin kecil. Sebaliknya, makin rendah tingkat bunga, makin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang kas. Yang kedua, yaitu masyarakat menganggap masyarakat ada tingkat bunga normal berdasarkan pengalaman. Tingkat bunga normal artinya suatu tingkat bunga menyebabkan masing-masing orang bersikap tidak acuh apa dia memegang uang atau obligasi. Nah, itu jawaban dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir? Jawabannya, menurut saya, kebijakan tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi. Kebijakan tarif barir menggunakan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai di dalam negeri. Sedangkan non-tarif barir adalah kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distori sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Nah, itu jawaban dari nomor 2. Pertanyaan nomor 3, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Jawabannya terbagi ada 3 bagian, yaitu yang pertama kebijakan perdagangan internasional yang mencangkup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang atau jasa, misalnya pengenaan tarif terhadap barang impor, pengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional adalah mencangkup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional, misalnya pengawasan terhadap lalu lintas, devisa, dan pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. Ketiga, kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau grants atau pinjaman atau hutan loans, bantuan untuk rehabilitasi serta pembangunan dan lain-lain. Itu dari jawaban dari pertanyaan dari nomor 3. Nah, pertanyaan nomor 4, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Jawabannya,
Menurut saya, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, dalam ekspor dan impor barang, serta penyerahan barang dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka ini menggambarkan kondisi yang dimana antar negara dapat melakukan suatu hubungan baik secara ekonomi yang melalui bidang perdagangan internasional maupun di dalam bidang politik. Itu jawaban dari pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor yang menghambat dalam proses pembangunan. Jawabannya, menurut saya, yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan yaitu yang pertama, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Yang keempat, struktur ekspor berupa bahan mentah dan proses sebab akibat kumulatifnya. Itulah jawaban dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.